Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai prioritas hak asasi manusia dan gambarnya akan dijelaskan di slide selanjutnya. Bisa dilihat pada gambar tersebut di mana masalah prioritas hak asasi manusia ini seputar perilaku etis, keamanan data dan privasi, dan hak digital. Yang pertama yaitu kode etik. Untuk membantu melindungi hak pekerja dalam rantai pasokan, perusahaan harus menjaga kode etik pemasok, di mana menjelaskan ekspektasi perusahaan pada masalah hak asasi manusia, termasuk pekerjaan yang dipilih secara bebas, kebebasan berserikat, jam kerja, dan perlindungan kesehatan. Di sini ada 6 kode etik, yaitu yang pertama, tanpa diskriminasi, keragaman, dan inklusi. Yang kedua, pedoman perilaku bisnis. Yang ketiga, anti korupsi global kebijakan. Yang keempat, sumber etis. Yang kelima, kode etik pemasok. Dan yang keenam, kesehatan dan keselamatan karyawan. Yang kedua, mengenai keamanan dan privasi data. Orang sekarang dapat mengakses dan berbagi pribadi atau bisnis informasi di mana saja, kapan saja, dan di perangkat apa saja. Dan ini membuat pengamanan data lebih sulit dan meningkatkan tantangan desain. Perusahaan di sini pastinya bertanggung jawab untuk mengembang produk yang dapat dipercaya, keamanan rantai pasokan, pelanggan perlindungan data, dan transparansi untuk mendapatkan kepercayaan yang dapat diverifikasi dari pelanggan, mitra, pemegang saham, dan karyawan. Nah, di sini keamanan dan privasi data terdiri dari 1. Keamanan dan privasi oleh desain. Berarti bahwa keamanan bukanlah add-on tetapi inti komponen pengembangan produk, layanan, dan sistem. Kegiatan ini melengkapi acara pendidikan, keamanan global, privasi dan video keamanan, dan pelatihan lainnya. 2. Mengamankan cloud. Ini perusahaan menggunakan layanan keamanan cloud untuk membantu menjaga integritas operasi perusahaan sendiri. Dan ini membantu mengurangi resiko dan meningkatkan perlindungan informasi hak milik. 3. Kepatuhan. Kepatuhan terhadap peraturan privasi dikelola oleh tim perwakilan dari bagian hukum, fungsi TI, keamanan informasi penjualan, layanan, pemasaran, dan sumber daya manusia. 4. Memberikan transparansi. Untuk mendorong peningkatan transparansi dalam pendekatan keamanan dan privasi perusahaan. Pusat kepercayaan dan transparansi ini baru didedikasi untuk menyediakan informasi, sumber daya, dan jawaban atas pertanyaan keamanan yang membantu mengelola risiko keamanan dan privasi. 5. Mempromosikan kesadaran keamanan. Ini berfokus pada mendidik karyawan global untuk membuat mereka tahu mengenai prinsip resiko perlindungan data pelanggan, pentingnya peran dan dampak mereka terhadap perlindungan data pelanggan, praktik perlindungan data pelanggan, dan prosedur untuk melaporkan kehilangan data pelanggan. Yang ketiga yaitu hak digital. Hak digital ini diantaranya ada 1. Kebebasan berekspresi dan privasi. Ancaman terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan internet saat ini berada tidak dalam peralatan standar, tetapi dalam upaya untuk mengadopsi protokol khusus itu menyimpang dari norma dan upaya global untuk mengaktifkan sensor khusus atau sistem penyaringan. 2. Penggunaan produk. Teknologi dan sistem di sini dapat memainkan peran penting dalam membantu mempromosikan keamanan publik melalui bantuan kejahatan. Tapi harus bisa disadari bahwa ada kekhawatirannya tentang penggunaan peralatan jaringan untuk pengawasan yang tidak tepat melanggar hak privat individu. 3. Internet multi pemangku kepentingan tata kelola, di mana ini adalah struktur tata kelola yang berusaha mempersatukan para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam pengambil keputusan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.